Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para subscriber ASP TV dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan subscriber ASP yang melaksanakan puasa. Dan yang belum bisa melaksanakan dikarenakan sakit atau berbagai hal, semoga segera disembuhkan dan semoga bisa mengikuti ibadah puasa di tahun ini dengan baik dan hikmat. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini yang akan saya bawakan, yaitu mengenai sejarah dan hukuman bagi pelaku carok Madura. Untuk itu, tonton terus videonya sampai selesai ya. Baik teman-teman, untuk menjelaskan bagaimana carok itu ada di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari carok terlebih dahulu. Carok itu merupakan tradisi dan budaya yang ada dalam atau berkembang dalam masyarakat Madura yang berupa pertarungan menggunakan celurit untuk memulihkan harga diri yang diinjak-injak oleh orang lain, khususnya mengenai harta, tahta, dan wanita. Apabila ketiga itu diganggu, biasanya orang yang terganggu langsung ingin mengajukan carok. Penyebab terjadinya carok biasanya dikarenakan harga diri yang tercoreng, yang tadi saya jelaskan, perebutan tahta di keraton pada zaman dahulu, perselisihan, perselingkuhan, hingga sengketa tanah, atau disingkat tadi harta, tahta, dan wanita. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, seorang sastrawan dan budayawan Madura, sebenarnya tradisi carok itu aslinya bukan dari Madura. Duel maut satu lawan satu juga ada di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Namun untuk di Madura sendiri tradisi ini dapat dilacak hingga di era Kerajaan Singasari sekitaran tahun 1222 sampai dengan 1292 Masehi. Di era itu terjadi tragedi perebutan kekuasaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Ken Arok kepada Tunggul Ametung. Kasus pembunuhan yang akhirnya berlanjut hingga 7 turunan itu berlatar belakang konflik perebutan harta, tahta, wanita. Carok pun dari kisah ini, maka timbullah nama carok yang berasal dari kata Ken Arok. Nah, ini sejarah yang baru yang saya temukan dari internet dan YouTube, teman-teman. Ternyata carok itu diambil dari kata Ken Arok. Nah, untuk orang-orang Madura yang mengetahui sejarahnya atau yang lebih tahu tentang carok tersendiri, silahkan bisa dikomen di komentar, kita sama-sama belajar. Ini referensi saya dari internet dan YouTube ya teman-teman. Nah, kita tahu sendiri tragedi Ken Arok ini sudah banyak ya di cerita sejarah maupun diangkat menjadi film, yaitu antara Ken Arok dan Tunggul Ametung, di mana Ken Arok ini mencintai Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Nah, caranya dengan apa? Yaitu dia dengan tipu muslihat, dengan cara membunuh Tunggul Ametung dan menyalahkan atas kematian Tunggul Ametung itu kepada temannya. Ya, kita tahu sendiri terbunuhnya Tunggul Ametung itu oleh sebuah keris ya, keris yang dibuat oleh Empu Gandring yang belum sempurna, yang mana keris tersebut membunuh si pembuatnya tersendiri dan menjadikan itu tadi 7 turunan karena kutukan dari pembuat keris itu karena dibunuh oleh Ken Arok. Nah, dalam prakteknya carok ada beberapa tahapan sebenarnya, dimulai dengan musyawarah kedua belah pihak mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, dan ditengahi oleh tokoh masyarakat atau tokoh yang berpengaruh di masyarakat, atau bisa juga kepala desa, kepala adat. Jika dalam musyawarah tidak menemukan titik temu, barulah diadakan carok sebagai upaya terakhir. Nah, jadi tidak semata-mata carok itu dilakukan dengan tergesa-gesa, dengan adanya emosi, tidak teman-teman. Jadi tahapannya sangat panjang untuk terjadinya carok pada zaman dahulu, atau aslinya carok itu terjadi. Jadi ketika timbul carok, itu ada hal-hal di belakangnya atau sebelumnya yang dijalani seperti musyawarah, misalkan ada perselisihan mengenai tanah. Nah, itu harus ditengahi dulu.
Dari mulai keluarga besar didatangkan, mengenai perselisihannya apa saja, apakah menemukan titik temu. Jika menemukan titik temu, ya berarti tidak akan terjadi hal-hal selanjutnya atau kecarok ini. Nah, bisa jadi ditengahi oleh kepala adat, kepala desa. Jika tidak ada titik temu dalam musyawarah tersebut, barulah kedua belah pihak menentukan untuk waktunya di mana kita akan melakukan atau mereka melakukan carok. Nah, jadi seperti itu. Tidak semata-mata ada yang berselisih langsung carok seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan hal tersebut yaitu tadi carok itu dilakukan untuk melindungi harga diri keluarga besar atau keluarga diri atau diri sendiri begitu. Bukan keluarga besar saja atau diri sendiri. Ya, mengenai itu tadi yang 3 hal itu, harta, tahta, wanita. Jika ketiga hal itu terganggu, maka bisa jadi si yang terganggu tersebut bisa melakukan atau merencanakan terjadinya carok. Nah, kemudian kalau dilihat dari perkembangan sekarang, carok itu seperti apa? Carok yang berkembang sekarang, menurut Ibnu Hajar tersendiri, tradisi carok itu sudah terkikis. Dari awalnya budaya untuk mempertahankan harga diri, menjadi seperti tawuran yang didasari oleh emosi sesaat. Ketika ada yang tersinggung, langsung carok. Nah, itu dilegitimasi sebagai carok. Padahal carok tersendiri bukan seperti itu, teman-teman. Seperti tadi ada tahapan atau runutan untuk capai suatu tahap akhir, yaitu carok. Jadi carok itu merupakan tahap akhir dari penyelesaian sebuah perselisihan yang ada di yang sudah menjadi kebudayaan masyarakat Madura. Dan saya baca juga referensinya, untuk carok tersendiri bukan hanya celurit saja untuk alatnya ya teman-teman, bisa juga pisau, kampak, parang, dan lain sebagainya. Karena biasanya orang yang ikut carok atau melakukan carok itu biasanya kebal. Dia ketika tidak bisa dilumpuhkan oleh celurit, itu bisa menggunakan senjata lainnya, dan itu diperbolehkan. Itu kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak yang mengikuti carok tersebut. Lantas kita lihat dari sisi hukum, bagaimana nih? Karena kan ini bersinggungan dengan kebudayaan. Bisa tidak dijatuhi hukum positif negara Republik Indonesia atau hukum adat? Nah, di sini ada yang telah melakukan penelitian, teman-teman. Di antaranya dalam penjelasan itu carok itu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama laki-laki dalam lingkungan orang-orang desa yang diinterpretasikan sebagai wujud dari tingkah laku kekerasan dan pembunuhan. Umumnya, tindak kekerasan carok ini dilakukan oleh seorang jagoan desa yang secara sosial budaya amat ditakuti. Jadi bukan disegani ya teman-teman, tapi ditakuti oleh seluruh penduduk. Karena beda arti ditakuti dan disegani. Ditakuti itu identiknya lebih negatif. Seperti misalkan preman ditakuti oleh masyarakat. Kalau misalkan disegani biasanya ulama umaroh atau kiai ya, itu biasanya dilabeli dengan kata disegani. Tapi di masyarakat biasanya hal tersebut tercampur baur ya, disamakan seperti itu. Nah, kembali lagi ke hukum carok ini. Hukum carok ini bisa tidak dikenakan hukum positif negara Republik Indonesia atau undang-undang atau pidana diterapkan di KUHP? Ternyata bisa, teman-teman. Jika terjadi antara carok itu salah satunya meninggal, itu salah satu orang yang menang carok itu bisa dijatuhi hukuman, pasalnya itu 340 atau pasal pembunuhan berencana. Loh, kenapa berencana? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, carok ini terjadi bukan serta-merta datang langsung bunuh-bunuhan atau datang langsung berantem dan ada yang terbunuh seperti itu, tapi ada runutannya dan itu sudah direncanakan mengenai waktu, duelnya di mana dan siapa saja yang duel. Nah, itu sudah ditentukan. Jadi dalam hukum positif kita itu masuknya ke dalam pasal 340 atau pembunuhan berencana jika salah satunya itu meninggal dunia. Kemudian jika salah satunya tidak meninggal dunia, hanya luka-luka atau luka parah dan sebagainya, itu bisa
dikenai pasal 351 atau 354 tentang penganiayaan dengan sanksi paling sedikit 5 tahun penjara. Baik teman-teman, dengan penjabaran yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan ASP mengenai Carok Madura. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa tekan tombol subscriber dan silakan komentar yang membangun tentunya agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.